warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti pesantren online pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan di bulan Ramadan. Dalam setahun ada satu bulan yang kedatangannya selalu kita nantikan. Ia adalah bulan Ramadan. Pada bulan ini Allah menumpahkan kebaikannya untuk segenap hamba-hambanya yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, musim berbagai macam ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik, zikir, doa, istighfar, memohon surga, berlindung dari masuk neraka, serta macam-macam ibadah dan amal kebajikan lainnya. Orang yang beruntung adalah yang menjaga setiap detik waktunya, baik di siang ataupun malam hari, untuk berbagai amal perbuatan yang menjadikannya berbahagia serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang diperintahkan tanpa menambah atau mengurangi. Karena itu, setiap muslim wajib belajar tentang hukum-hukum puasa. Tak sedikit orang yang melalaikan masalah ini, sehingga banyak terjerumus pada masalah-masalah. Di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan bulan Ramadan adalah: yang pertama, tidak mengetahui hukum-hukum puasa serta tidak menanyakannya. Padahal Allah berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Quran Surat An-Nahl ayat 43. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, niscaya ia dipahamkan dalam urusan agamanya." Muttafaqun alaih. Yang kedua, menyambut bulan Ramadan dengan hura-hura dan bermain-main. Padahal yang seharusnya adalah menyambut bulan yang mulia tersebut dengan zikir, bersyukur kepada Allah karena masih diberi umur bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Lalu hendaknya ia bertaubat dengan sungguh-sungguh kembali kepada Allah serta melakukan muhasabatun nafas, yaitu perhitungan dosa-dosa pribadi, baik yang kecil maupun yang besar, sebelum datang hari perhitungan dan pembalasan atas setiap amal yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga, sebagian orang bila datang bulan Ramadan mereka bertaubat, sholat, dan puasa. Tetapi jika bulan Ramadan telah berlalu, mereka kembali lagi meninggalkan sholat dan melakukan lagi perbuatan maksiat. Alangkah celaka golongan orang seperti ini. Karena itu, mereka hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu yang benar-benar taubat, meninggalkan maksiat serta menyesali apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Selanjutnya, berkemauan kuat untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Dengan demikian, insya Allah taubatan mereka akan diterima dan dosa-dosa mereka akan diampuni. Yang keempat, anggapan sebagian orang bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan untuk tidur dan bermalas-malasan di siang hari, serta untuk begadang di malam hari. Lebih disayangkan lagi, mayoritas mereka begadang dalam hal-hal yang dimurkai Allah, berhura-hura, bermain yang sia-sia, menggunjing, adu domba, dan sebagainya. Hal-hal semacam ini sangat berbahaya dan merugikan mereka sendiri. Sesungguhnya hari-hari bulan Ramadan merupakan saksi taatnya orang-orang yang taat dan saksi maksiatnya orang-orang yang ahli maksiat dan lupa diri. Yang kelima, sebagian orang ada yang merasa sedih dengan datangnya bulan Ramadan
dan bersukacita jika keluar daripadanya. Sebab mereka beranggapan bahwa bulan Ramadan akan menghalangi mereka melakukan kebiasaan maksiat dan menuruti syahwat. Mereka berpuasa sekedar ikut-ikutan dan toleransi. Karena itu mereka lebih mengutamakan bulan-bulan lain daripada bulan Ramadan. Padahal ia adalah bulan penuh barokah, ampunan, rahmat, dan pembebasan dari neraka bagi muslim yang melakukan setiap kewajiban-kewajiban dan meninggalkan setiap yang diharamkan atasnya, mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala yang dilarang. Yang keenam, banyak orang yang begadang pada malam-malam bulan Ramadan dengan melakukan sesuatu yang tidak terpuji, bermain-main, ngobrol, jalan-jalan, atau duduk-duduk di jembatan atau trotoar jalan. Pada tengah malam, mereka baru pulang dan langsung sahur, kemudian tidur. Karena kelelahan, mereka tidak bisa bangun untuk sholat subuh berjamaah pada waktunya. Musibah terbesar mereka adalah tidak dapat menunaikan sholat subuh berjamaah tepat pada waktunya. Betapa tidak, sebab pahala subuh berjamaah menyamai sholat satu malam atau separuhnya. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sholat isya berjamaah maka seakan-akan ia sholat separuh malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah maka seakan-akan ia sholat sepanjang satu malam. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah seperti makan dan minum, tetapi tidak menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawiyah seperti menggunjing, adu domba, dusta, melaknat, mencaci, dan sebagainya. Seharusnya setiap muslim memperhatikan puasanya, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan dan membatalkan puasa. Sebab betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Betapa banyak orang yang sholat tetapi ia tidak mendapatkan pahala kecuali begadang dan capek saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedelapan, meninggalkan sholat tarawih. Padahal telah dijanjikan bagi orang yang menjalankan karena iman dan mengharap pahala dari Allah ampunan akan dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang meninggalkan sholat tarawih berarti meremehkan adanya pahala yang agung dan balasan yang besar ini. Ironinya, banyak umat Islam yang meninggalkan sholat tarawih. Barangkali ada yang ikut sholat sebentar lalu tidak melanjutkannya hingga selesai, atau rajin melakukannya pada awal-awal bulan Ramadan dan malas ketika sudah akhir bulan Ramadan. Alasan mereka, sholat tarawih hanya sunnah belaka. Memang sholat tarawih hukumnya sunnah, tetapi ia adalah sunnah muakkadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, dan para tabiin yang mengikuti petunjuk mereka. Ia adalah salah satu bentuk takorub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu sebab bagi ampunan dan kecintaan Allah kepada hambanya. Orang yang meninggalkan berarti tidak mendapatkan bagian daripadanya sama sekali. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Dan bahkan mungkin orang yang melakukan sholat tarawih itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ia akan beruntung dengan ampunan dan pahala yang amat besar. Yang kesembilan, sebagian orang ada yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang, ya. Misalnya dia meninggalkan sholat atau bahkan hanya sholat ketika bulan Ramadan saja. Orang semacam ini puasa dan sedekahnya tidak bermanfaat, sebab sholat adalah tiang dan pilar utama agama Islam.
Yang ke-10, melakukan perjalanan ke luar negeri pada bulan Ramadan untuk tujuan yang baik, tetapi agar bisa berbuka puasa dengan alasan musafir. Perjalanan semacam ini tidak dibenarkan dan ia tidak boleh berbuka karenanya. Sungguh tidak tersembunyi bagi Allah tipu daya orang-orang yang suka menipu. Sebagian besar orang yang melakukan hal tersebut adalah para tukang mabuk dan minum minuman keras. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari yang demikian. 11. Berbuka dengan sesuatu yang haram, seperti minum minuman yang memabukkan, atau berbuka dengan sesuatu yang didapatkan dari yang haram. Orang yang makan atau minum dari sesuatu yang haram tidak akan diterima amal perbuatannya dan tidak mungkin pula doanya dikabulkan. Demikianlah pondok pesantren hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah walidul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.